Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa qad yusannu lan terkadang disunnatake opo al-adzanu adzan li ghairi sholati krana saliyane salat. Kama koyok perkara fi udhunil mahmumi kang ing dalem kupinge wong kang susah. Wal masru'i ayil masru'i minal jinni wal khutbani lan ing dalem wong kang muring-muring. Waman lan wong sa'a kang ala apa khuluquhu apa akhlake man min insanin saking menungso au bahimatin utawa rumangkang. Wa indal hariqi lan ing dalem nalikane kobongan. Wa inda taghawulil khilani lan ing dalem nalikane ngetoke jin. Ai tamarrudil jinni tegese ngetoke jin. Wa huwa wal iqamatu ay wa yusannu lan den sunatake opo al adzanu adzan wal iqamatu lan iqamat. Fi udhunayil mauludi ing dalem kuping lorone anak kang den lairake wa khalfal musafiri lan ing dalem burine wong kang lelungan. Pada bagian ini Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya kesunatan azan itu tidak hanya terbatas ketika sholat hendak didirikan saja. Sebagaimana di dalam hadis, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Ketika sholat hendak didirikan, maka azanlah untuk kalian salah seorang di antara kalian. Namun juga azan itu disunnahkan. Yang pertama adalah diperdengarkan di telinga orang yang sedang bersedih hati, orang yang sedang kesusahan. Wa qad yusannu al-adzanu li ghairi sholati kama fi udhunil mahmumi. Sayyid Abu Bakar Syato' rahimahullahu ta'ala di dalam I'anatul Talibin menjelaskan bahwa hikmah disunnahkannya diperdengarkannya adzan di telinga orang yang sedang bersedih hati adalah bahwa kesedihannya itu bisa hilang disebabkan oleh mendengarkan dan meresapi makna daripada adzan tersebut. Li'anna hammahu yazulu bil adzan. Bahkan ketika dengan sekali adzan kesusahan di dalam hatinya belum juga hilang, maka disunnahkan untuk mengulanginya. Kemudian adzan juga disunnahkan. Yang kedua adalah diperdengarkan di telinga orang yang kerasukan jin. Wal masru' ay minal jin. Hal ini bertujuan agar supaya ketika orang yang kerasukan tadi diperdengarkan adzan di telinganya, maka jin yang mengganggu dan merasuki orang tersebut bisa segera pergi ketika diperdengarkan adzan kepadanya. Bahkan mengutip keterangan Imam Asy-Shinwani rahimahullahu ta'ala, Sayyid Abu Bakar Syato mengatakan bahwa termasuk yang mujarrab itu untuk menyembuhkan kerasukan jin itu adalah ayyu adzina fi udhunil masru' sab'an. Diperdengarkan adzan di telinga orang yang kerasukan sebanyak 7 kali. Wa yaqra'a al-Fatihah sab'an
membacakan Al-Fatihah kepada orang yang kerasukan itu sebanyak 7 kali, wal mu'awwidzatain dan juga surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Wa ayat Al-Kursi dan juga membacakan ayat kursi, wasama'i wat-tariq dan juga surat wasama'i wat-tariq. Wa akhir suratil hasyr dan juga membacakan akhir surat Al-Hasyr, yaitu mulai dari law anzalna hadzal qur'ana ila akhiriha sampai dengan akhir surat Al-Hasyr. Wa akhir suratis Shaffat dan membacakan akhir surat As-Shaffat, yakni dari fa idza nazala bisahatihim sampai dengan akhir surat. Kemudian terdapat suatu faedah yang disampaikan oleh Sayyid Abu Bakar Syatok, di mana beliau mengatakan, wa idza quri'at ayatul kursi sab'an ala ma'in wa rusya bihi wajhul masru' fa innahu yufiqu. Ketika ayat kursi dibacakan sebanyak 7 kali terhadap suatu air, kemudian air tersebut dicipratkan kepada wajah orang yang sedang kerasukan jin, maka insya Allah orang tersebut akan kembali sadar. Naam. Kemudian yang ketiga, bahwa azan itu juga disunahkan, diperdengarkan kepada orang yang sedang marah, dan juga orang ataupun hewan yang buruk perilakunya. Wal khutbani wa man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimatin. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat, man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimatin fa innahu yu'adzanu fi udhunihi. Barang siapa yang buruk perangainya, buruk akhlaknya, buruk perilakunya, baik itu manusia ataupun hewan, maka hendaknya diperdengarkan adzan di telinga orang ataupun hewan tersebut. Naam. Kemudian, yang nomor 5, adzan juga disunahkan ketika terjadi kebakaran. Wa indal hariq. Kemudian yang selanjutnya, adzan itu juga disunahkan ketika seseorang melihat jin menampakkan diri atau menampakkan wujud di suwarin mukhtalifah dengan macam-macam bentuk. Kenapa kok disunahkan adzan ketika kita melihat ada penampakan jin dalam bentuk apapun? Disebutkan oleh Sayyid Bakri Syatok, wa innama sunnal adzan 'inda dzalik li'annahu yadfa'ullahu syarrahum. Maka dengan adzan tersebut Allah akan menolak keburukan dari makhluk-makhluk tersebut. Dan juga syaitan itu ketika mendengarkan adzan, dia akan berbalik mundur atau pergi menjauh. Li'anna syaitan idza sami'al adzan adbar. Naam. Kemudian adzan juga disunahkan bersamaan dengan disunahkannya iqamah di kedua telinga bayi yang baru dilahirkan. Wa huwa wal iqamah ay wa yusannu al adzan wal iqamah fi udhunayil maulud. Adapun adzan itu diperdengarkan di telinga yang kanan, wa yakunu al-adzan fil yumna wal iqamah fil yusra, dan iqamah diperdengarkan ke telinga yang kiri. Di antara hikmahnya ketika anak kecil tadi diperdengarkan adzan ketika pertama kali terlahir ke dunia adalah sebagai perlindungan bagi anak tersebut agar supaya anak tersebut tidak diganggu oleh setan ataupun jin sepanjang hidupnya. Kemudian hikmah yang kedua adalah agar supaya perkara yang pertama kali mengetuk telinganya ketika si bayi ini lahir ke dunia itu adalah zikir, bukan yang lain. Awwalu ma yaqra'u sam'ahu hala dukhulihi fid dunya az-zikr. Naam. Kemudian disunahkan pula azan dan juga iqamah di belakang orang yang hendak bepergian. Artinya mengiringi keberangkatan orang yang bepergian. Wa khalfal musafir. Ay wa yusannu al-adzan wal iqamah aidon khalfal musafir. Disunahkan adzan dan juga iqamah di belakang orang yang hendak bepergian. Li wurudi haditsin sahih fihi, berdasarkan
hadis sahih yang diriwayatkan berkenaan dengan kesunatan adzan dan iqamah mengiringi kepergian musafir. Dalam hal ini musafir tentu saja orang yang bepergian dengan tujuan bepergiannya itu bukan dalam rangka maksiat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid Abu Bakar Syato, mengutip pendapat Asy-Syaikh Ali Syabromalisi, di mana beliau mengatakan, wa yambaghi anna mahala dzalik ma lam yakun safara ma'siyatin. Bahwa kesunatan azan dan iqamah mengiringi kepergian musafir itu adalah ketika safarnya bukan safar maksiat. Sedangkan kalau safarnya adalah safar maksiat, maka tidak disunnahkan azan dan juga iqamah. Oleh karena itu dapat kita pahami bahwa mengantar kepergian orang yang hendak haji ataupun umroh dengan azan dan juga dengan iqamah itu adalah disunnahkan. Karena haji ataupun umroh itu tentu saja bukan perjalanan maksiat berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan berkaitan dengan hal tersebut. Naam. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala yusannu 'alal kifayati ila huna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.